Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini mari kita merenungkan bersama. Apa yang terjadi ketika kita membalas kebaikan dengan kejahatan? Atau ketika kita membiarkan pertengkaran kecil terus tumbuh jadi jurang yang besar? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bisa berhati-hati dalam berespon dan bagaimana sikap hati setiap kita. Mari kita bersama-sama kembali membaca dari Amsal 17 ayat 12 sampai 15. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dalam kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara, ayat 12 membuka dengan peringatan keras. Lebih baik bertemu dengan beruang betina yang kehilangan anaknya daripada bertemu dengan orang bebal dalam kebodohannya. Saudara-saudara, bayangkan seekor beruang betina yang kehilangan anaknya. Kira-kira beruang ini apakah akan tenang-tenang, akan lembut? Saya rasa tidak ya. Pasti beruang ini akan emosi, marah, bertemu dengan manusia mungkin akan langsung diserang karena dianggap bahwa jangan-jangan manusia ini yang mengambil anak saya. Saudara, tentu sesuatu yang mengerikan. Tetapi dalam Amsal ini, ayat ini dikatakan apa? Ternyata orang bebal itu jauh lebih berbahaya, jauh lebih mengerikan dibandingkan binatang buas. Kenapa, saudara? Karena ia tidak mengenal kebenaran. Karena orang bebal itu menolak untuk dididik, menolak untuk diajar, menolak untuk berubah. Dia tidak bisa diperingatkan. Dia tidak bisa diberitahu, dan kehadirannya seringkali bisa menimbulkan kekacauan bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Saat orang bebal memimpin sesuatu, mungkin bisa jadi kacau semuanya. Saat orang bebal ikut terlibat di dalam mengerjakan sesuatu, bisa jadi dia bukan membantu, menolong, tetapi dia merusak semuanya. Karena itu, Amsal ini memperingatkan orang bebal itu jauh lebih mengerikan daripada seekor beruang betina yang kehilangan anaknya. Di dalam ayat 13 melanjutkan dengan memperlihatkan akibat dari respon yang keliru terhadap kebaikan. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan beranjak dari rumahnya. Saudara, ini menjelaskan bahwa hati yang bebal tidak hanya menolak kebenaran, tetapi bahkan mungkin membalas kasih dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak benar. Maka tidak mengherankan jika kejahatan itu terus melekat pada kehidupannya. Karena ia sendiri membuka pintu bagi kejahatan untuk bisa tinggal. Mungkin dia melakukan sesuatu yang salah, diberitahu, dia tidak bisa menerimanya. Dia tidak mau diajar. Seseorang melakukan sesuatu yang baik kepadanya, dia bukan membalas dengan sesuatu yang baik, tetapi dia malah membalas dengan kejahatan. Sesuatu yang tidak benar. Dan ini sesuatu yang sangat buruk. Lalu di ayat ke-14, kita melihat bagaimana sikap hati yang salah itu mempengaruhi hubungan. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Kebodohan dan respon jahat akan mengalir menjadi konflik. Seperti saluran air yang bocor. Awalnya itu kecil. Tetapi jika tidak segera ditutup akan menjadi banjir yang menghancurkan. Awalnya mungkin hanya perbedaan pendapat. Tetapi terus dibiarkan, akhirnya berakhir kepada pertengkaran.
Awalnya mungkin sebuah candaan. Tetapi candaan itu terus ditimpali, akhirnya menjadi perdebatan dan akhirnya pertengkaran yang besar. Kemudian di ayat 15 menunjukkan puncak dari sikap bebal dan jahat itu. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar adalah kekejian bagi Tuhan. Seseorang yang bebal membalas kejahatan, memicu konflik, akhirnya juga jatuh pada ketidakadilan. Ia tidak lagi peduli mana yang benar, mana yang salah. Ia hanya ingin membela dirinya atau mungkin kelompoknya. Dari hati yang keras keluarlah tindakan-tindakan yang menyimpang. Jadi keempat ayat ini kita bisa melihat ada hati yang bebal, respon jahat terhadap kasih, pemicu konflik yang tidak terkendali, dan pada akhirnya orang bebal ini melakukan sebuah ketidakadilan yang menjijikan di hadapan Tuhan. Semuanya dimulai dari hati yang tidak bersedia, tidak mau dibentuk. Hati yang bebal. Bayangkan sebuah selang air di taman. Awalnya ada lubang kecil di ujungnya. Kita berpikir, nggak apa-apa lah ya. Lubangnya kecil, nggak masalah, masih bisa digunakan. Tapi perlahan-lahan lubang itu bisa mungkin membesar karena tekanan air yang begitu kuat. Akhirnya menyemprot ke segala arah. Dan akhirnya menyiram tempat-tempat yang tidak seharusnya. Pertengkaran juga bisa seperti itu. Jika tidak dihentikan di awal, ia akan meledak kemana-mana. Mengganggu relasi, merusak damai, bahkan melukai orang-orang yang tidak bersalah. Karena itu saudara, mari kita merenungkan. Apakah hari ini ada orang yang telah berbuat baik kepada kita, tapi kita mengabaikannya, atau bahkan kita menyakitinya? Apakah kita sedang menyimpan amarah kecil yang kita belum selesaikan? Apakah ada pernyataan atau tindakan kita yang tanpa sadar membela yang salah dan menyudutkan yang benar? Jangan biarkan kejahatan itu terus menetap. Jangan biarkan pertengkaran itu terus terbuka. Hentikan semuanya sebelum menjadi luas. Jangan biarkan kita memiliki hati yang bebal. Karena hati yang bebal membuat kita akan terus berada dalam kejahatan. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa damai, bukan pencetus perpecahan. Pilihlah kasih sebagai respon atas kebaikan. Mundurlah dari konflik yang ada sebelum pertengkaran itu terus bertumbuh. Dan belajarlah berkata benar, walaupun mungkin terasa tidak nyaman. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kita dan memberikan kita hati yang lembut dan bijaksana. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami tidak ingin memiliki hati yang bebal. Karena hati yang bebal membuat kami semakin jauh dari Engkau, membuat kami tidak mau dibentuk, membuat kami akhirnya jatuh dalam kejahatan-kejahatan, dosa-dosa, pertengkaran-pertengkaran yang ada. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh memiliki hati yang lembut, hati yang bijaksana, hati yang mau memperkatakan yang baik, hati yang mau untuk terus dibentuk. Pimpin kami Tuhan dan tolong kami. Biarlah hidup kami boleh sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.